Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwala. Amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, para ustadz, ustazah, kita bersyukur hari ini dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Semoga dengan majelis ini kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di majelis ilmu ini kita mendapatkan tambahan ilmu sehingga memudahkan kita, melapangkan kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Selawat berangkai salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sudah tahu ya kita mau ngapain hidup di dunia ini? Sudah tahu, Bu? Lupa. Entahlah, pokoknya jalani aja. Gitu ya Pak Ustadz. Kita jalani aja lah hidup ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini sementara. Lalu sesudah itu mati. Maksud mati di sini berpisah antara roh dengan jasad. Jadi mati itu bukan hilang, tapi berpisah saja antara roh dengan jasad. Jasadnya datang dari tanah, kembali ke tanah. Rohnya datang dari Allah, kembali pada Allah. Jadi kita ini bakal kembali kepada Allah. Kita ini datang dari Allah. Allah yang meletakkan kita di dunia ini.
menghadirkan kita di dunia ini. Makanya tadi saya tanya, ngapain kita di dunia ini? Allah hadirkan kita di sini ngapain? Makanya kita tanya kepada Allah. Ya Allah, ngapainlah kami dihadirkan ke dunia ini? Udah dihadirkan nanti mati pula. Badannya balik ke tanah, masuk dalam kuburan. Terus ada yang namanya roh kembali kepadamu. Ngapain kami kemari? Supaya kita tahu untuk apa hidup ini. Supaya enak kita menjalani hidup ini, tahu kita tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, nggak tahu kita apa-apa, ya bingung aja, buat aja apa adanya gitu. Nah, supaya jangan bingung, maka kita harus tahu untuk apa kita hadir di dunia ini. Dan semua informasinya, pemberitahuannya itu ada. Di mana bisa kita dapatkan? Di Al-Quran. Di mana kita bisa dapatkan penjelasannya? Di Al-Hadis. Nanti ketahuan untuk apa kita hadir di sini. Ada orang hadir ke dunia ini, sibuk dia cari harta. Betul Pak ya? Banyak orang yang cari harta. Ya Bu, banyak orang cari harta. Banyak. Kita pun cari juga barangkali. Cari. Dan dari sekian banyak orang yang mencari harta itu, ada yang berhasil? Ada. Dicarinya dunia ini, dicarinya harta itu berhasil. Sampai kalau ibu bertanya, bapak bertanya sama dia, berapalah rumah bapak? Wah, lupa saya, nggak ingat. Rumah saya banyak katanya. Jadi harus buka catatan dulu. Ah, itulah saking kayanya dia. Kalau perlu kali saya buka catatan. Nah, maka dibuka catatannya. Rumah saya di Batang Kilat ada 1 katanya. Pokoknya yang paling besar di sini, misalnya gitu ya. Orang kaya. Di Medan ada rumah saya. Alamatnya jalan ini. Jakarta ada, Singapura ada, di Bali ada, pokoknya di mana-mana ada rumah saya. Dia cari dunia ini dan dia dapat. Tapi ada juga yang dia cari dunia ini, sama aja, nggak tahu siang, nggak tahu malam, dicarinya dunia ini nggak dapat. Sampai tua nggak dapat, malah yang dapat utang. Utangnya keliling pinggang pula. Nah, jadi yang mana yang betul ini? Ada orang sibuk cari harta dapat, ada yang cari harta tak dapat. Kalau gitu, yang mana yang betul? Maka kita kembali kepada Al-Quran supaya nggak usah debat. Yang betul itu cari harta. Ada yang bilang udah nggak usah cari-cari harta, biasa aja kita hidup. Nah, mana yang betul ini? Maka kembali kepada Al-Quran supaya enak. Kembali kepada apa yang diinginkan oleh yang menciptakan kita. Udah pernah ini dikasih tahu, ibu-ibu, untuk apa kita hadir di dunia nih, bapak-bapak? Semoga udah pernah. Cuma lupa. Nah, saya mengingatkan kita semua, juga mengingatkan saya sendiri. Kenapa? Karena manusia ini suka lupa, suka lalai, suka lupa. Itulah manusia. Lalu untuk apa kita hidup di dunia ini? Semua orang bilang, ya kita ambillah dunia ini. Kalau ada tanah kosong, kita kapling cepat-cepat. Ini aja ngambil. Apapun yang ada bisa diambil. Nah, asal besisik ikan kan gitu, ambil. Padahal ular besisik juga.
Salah ambil ular, dipatoknya hajab. Tidak begitu hidup, ada aturan. Nanti kalau kayak gitu tadi itulah asal bersisi ikan, tengok ada posisi ambil, pegang, rupanya ular dipatoknya, kena bisanya. Apa kata Quran ketika kita hadir hidup di dunia ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan segenap apa yang kamu miliki. Apa yang kita miliki? Mata, hidung, kuping, mulut, tangan, kaki, hati, itu yang kita miliki. Gunakan semuanya untuk mencari kampung akhirat. Ternyata itu kata Allah. Diciptakannya kita, dihadirkannya di dunia ini, ternyata untuk mencari kampung akhirat. Tapi kita hidup di dunia. Macam mana soal dunia? Wala tansa nasibaka minad dunya. Cuma dunia jangan kau lupakan. Jadi bukan dunia yang dicari. Jelas ya, ibu-ibu dan bapak sekalian. Bukan carilah dunia, jangan lupakan akhirat, bukan itu. Tapi carilah akhirat, tapi jangan lupa dunia. Ini ada apanya? Konsekuensinya. Kan kalau kita didik anak itu selalu salah dengan tujuan Quran ini. Biasanya kalau kita tuh bilang sama anak-anak kan suka main bola Pak ya. Suka olahraga, main bola lah yang paling hebat. Apa kita bilang sama anak kita? Nak, pergilah main bola. Tapi jangan lupa sholat. Gitu ya nasihatnya kan? Pergi main bola. Tapi jangan lupa sholat. Betul nggak tadi sama yang diajarkan oleh Allah? Ini saya tanya sama bapak-bapak, kan pernah masih kecil ya, pernah main bola barangkali. Kalau kita udah main bola, lupa, ingat nggak sama sholat? Anak-anak main bola, ingat nggak dia sama sholat? Mana ada yang ingat sholat? Udah azan pun lanjut terus. Betul Pak ya? Jadi ajarannya seolah-olah benar kan? Oh pergilah nak main bola, tapi jangan lupa sholat. Padahal anak-anak yang main bola pasti dia lupa sama sholat. Jeritlah ibu sama dia. Woi berhenti main sholat nak, berhenti main bola nak, sholat. Mana ada didengarnya. Terus dia main bola. Karena terbalik. Yang betul macam mana? Yang macam kata Allah tadi. Nak, sholat dulu. Siap itu baru main bola. Nah, kata Quran tadi apa? Cari akhirat. Dunianya jangan lupa. Main bola silakan. Tapi yang dicari adalah akhirat. Oh enggak betul itu Ustaz. Kita mau cari dunia, nanti sesudah itu baru dapat akhirat. Kan gitu. Apa kata Allah tentang dunia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia, kesenangan dunia, kecuali kesenangan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka ibu carilah dunia ini. Bapak cari dunia ini, pasti tertipu. Karena Allah yang bilang. Maka bekerjalah orang. Nggak betul tuh Quran tuh. Kata Ustadz tuh nggak betul. Kita cari dunia mati-matian, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Kerja. Biasanya orang berhasil umur berapa lah Pak? 50 ya umur. Mana ada orang kerja langsung kaya? Kan nggak ada. Kerja 50
60, kayalah dia ya kan? Duitnya nggak terhitung, nggak berseri duitnya, kaya. Tapi dia tertipu. Kenapa? Sibuk dia cari dunia, duitnya banyak. Setelah umur 50, 60, terus untuk apa duitnya? Terus suka hati kita lah Ustadz, apapun bisa kita beli. Api gila beli. Beli dulu daging. Kolesterol. Iya, kolesterol. Ini lagi musim durian, banjir durian, banjir. Pergi beli. Apa? Asam urat. Kan tertipu. Capek-capek cari duit, duitnya nggak bisa digunakan. Orang kan kalau yang lagi sedang hebat-hebatnya umur berapa, Bu? Umur 30 tahun gitu ya. 20 30 tahun. Mana ada orang kaya umur segitu? Umur segitu baru masuk kerja, baru mulai kerja. Kayanya kapan? Kalau cari dunia, umur 60 udah nggak bisa apa-apa lagi. Buat apa duitnya? Makanya siapa yang cari dunia pasti tertipu. Ya, sekadar-sekadar ngibur lah. Beli aja dagingnya banyak-banyak, kambing 1 ekor sekali bakar untuk ditengok-tengok aja. Nggak bisa dimakan. Takut nanti darah tinggi stroke. Nauzubillah. Makanya kata Allah yang dicari kampung akhirat. Bukan dunia, karena dunia ini pasti menipu. Apa yang lebih menipunya lagi dunia? Cari tadi, rumahnya banyak, nggak tahu dia di mana-mana aja rumahnya. Kebun ada Pak? Ada. Di mana lah batasnya Pak? Berapa luas? Tak tahu lagi aku di mana batasnya. Ujung sana tak tahu aku. Pokoknya naik mobil kita, capek lah baru sampai ke ujung sana. Saking luasnya kebunnya. Dapat semua apa? Semua ada. Mobilnya asal ada merek mobil, ada di rumahnya. Toyota ada. Daihatsu ada, apalagi Mercy ada, semua merek ada di rumahnya. Dan itu tentu didapatnya tadi setelah dia berhasil, dan berhasilnya umur 50-60 tahun. Kan kalau udah 50-60 tahun sebentar lagi game. Mobil banyak, kebun luas, duit banyak, sudah itu mati. Dibawa duitnya ke kubur, Bu. Mobilnya dibawa masuk ke dalam kubur. Kebunnya dibawa masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam perut kebun itu ya kita di kuburnya. Padahal kebun itu kita punya, tapi akhirnya masuk kita ke dalam kebun itu, ditimbun di situ. Lebih tertipu lagi. Pikir awak kalau udah dapat dunia ini hebat kali. Enggak. Secinta apapun kita, tapi dia nggak mau ikut sama kita, mati siap itu. Maka sekarang, mulai sekarang, carilah Pak, cari Bu dunia itu, maka pasti kita akan tertipu. Jadi yang benar adalah cari kampung akhirat. Mulai dari sekarang Bu ya, jangan asik mau mikirkan dunia aja. Nengok kuping orang kuning apa enggak, nengok tangan orang kuning apa enggak, udah berhenti. Yang penting yang ditengok, yang dipikirkan adalah kampung akhirat. Kuning semua nanti di sana Bu, bukan tangan aja kuning, semua emas di sana. Istana kita pun semuanya dari emas. Di sini paling tinggi kuping sikit, ya kan? Ya kalau banyak-banyak molor lah kupingnya, putus ya kan. Mentang-mentang kaya, anting-antingku sekilo lah sebelah lagi sekilo, berdarah lah kuping itu. Tapi kalau di surga nanti semuanya, bahkan istana tempat kita tinggal pun dibangun dari emas. Ya udah, kalau dunia ini memang dibikin Tuhan, ada kaya, ada miskin. Nggak usah sibuk-sibuk, udah diatur sama Tuhan. Tapi aturan Tuhan, wa annahu huwa aghna wa aqna.
Kamilah yang memberikan kekayaan, Kamilah yang memberikan kecukupan. Jadi semua orang ada yang kaya, tapi semuanya cukup. Walaupun miskin, walaupun fakir, tapi pasti untuk hidupnya cukup. Makanya dia hidup. Saya miskin ini Ustadz. Buktinya waktu dia bilang miskin sama Ustadz, dia kan hidup. Karena sudah Allah jamin. Waktu hidup di dunia, tidak usah mikir siapa yang kaya, siapa yang cukup, itu sudah ditentukan oleh Allah. Mau kerja macam mana pun kita tungging balik, kalau nggak ketentuan Allah kaya, tidak bisa kita kaya. Tapi kalau udah dasar kita ketentuan Allah kaya, nggak usah nungging balik, duduk-duduk aja kaya. Nggak percaya? Nggak usah kerja bisa makan? Bisa. Ada yang hafal lagu cicak-cicak di dinding? Masih hafal Pak ya? Karena ada baitnya itu. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Rezeki itu bukan nggak harus kerja Pak. Cicak itu kan dia di dinding. Nyamuk itu kan terbang. Bisa nggak yang di dinding ngejar-ngejar yang terbang? Ya nggak bisa. Begitu dikejarnya pasti cicaknya jatuh mati. Tapi gimana aturan Allah? Seperti nyanyi tadi. Cicaknya nongkrong dia di dinding, tiba-tiba datang seekor nyamuk, tinggal nggak kerja dia, nongkrong aja. Untung di dinding itu nggak ada kedai kopi. Kalau nggak sambil ngopi dia nanti datang nyamuknya, tinggal makan. Ya, jadi nggak bisa Pak. Ya bisa nggak kerja jadi kaya? Bisa Pak, nggak kerja tapi kaya. Saya ini udah umur 60. Dari tadi umur 25 udah jadi anggota DPR nggak kaya-kaya. Tahu Mbak Mega? Tahu ya Mbak Megawati? Suaminya almarhum Taufik Kimas, suami terakhir. Itu kalau lahir cucu orang itu, lahir aja cucunya oe, kasih nama, langsung dapat 1 pom bensin. Kapan anak itu kerja? Kerja dia. Ngomong aja belum bisa. Baru taunya oe aja, dapat 1 pom bensin. Kenapa? Karena Allah mau kasih dia kaya. Bapak kemarin kalau lahirnya dari rahim Ibu Tin, nggak di sini Bapak duduk. Ya kan? Yang lahir dari Ibu Tin itu nggak ada yang miskin Bu, semua kaya-kaya, walaupun nggak sekolahan. Cuma 1 aja yang sekolah S1. Anak Pak Harto itu cuma 1 yang sekolah S1, lainnya nggak sekolah, SMA paling. Tapi kalau ditanya berapa hartanya, nggak tahu saya. Nggak tahu kenapa, saking banyaknya. Bapak ditanya berapa hartanya, nggak tahu juga. Karena saking nggak adanya. Jadi soal harta itu nggak usah dipikirin. Makanya yang dipikirin apa? Kampung akhirat. Jangan pikirin hartanya Pak. Nggak bisa Pak. Kalau Bapak udah kayak gini, ya kayak gini Pak. Nggak bisa. Ibu kalau memang dasarnya kayak gini, ya kayak gini. Doa saja sama Allah, ya Allah berikanlah aku kecukupan. Mau haji cukup, ya kan? Mau beli mobil cukup. Mau bikin rumah cukup. Ngapain kaya-kaya? Cukup-cukup aja. Kalau kita sibuk mikirkan dunia, terus pening kepala kita. Ibu, Bapak sini ada rumah paling besar, paling kaya sini. Hebat kan? Oh, saya paling kaya di Batang Kilat. Senang?
Pergi jalan-jalan ke Medan. Nggak ada apa-apanya rumah yang paling kaya di sini. Pening lagi. Palanawa udah paling kaya di sini. Jalan ke Medan, pening. Di Medan hebat kali dia. Pergi ke Jakarta. Tadinya sudah hebat kali, tenang pikirannya. Pergi ke Jakarta, nengok rumah orang Jakarta. Pening. Padahal kaya. Karena sibuk mikirin dunia. Coba mikirin akhirat. Tidak ada pening kita. Kenapa? Karena akhirat tidak ada kaitannya dengan kaya, Pak. Akhirat tidak ada kaitannya dengan miskin. Apa iya nanti di akhirat? Itu orang kaya, mari sini masuk surga, gitu. Kau miskin masuk neraka. Kan enggak gitu, masuk surga masuk neraka. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat dibandingkan timbangan dosanya, maka dia masuk surga. Sibuk awak punya harta. Supaya apa orang semua punya harta banyak, Pak? Supaya dibilang orang hebat, betul kan? Makanya hartanya ditumpuknya. Punya harta 1 miliar, tambah lagi 1 miliar, tambah lagi 1 miliar. Supaya apa? Supaya dibilang orang kita orang kaya. Artinya orang yang cari dunia ini dia nggak akan mau sedekah. Kenapa? Kalau sedekah berkurang hartanya. Maka dia akan terus menumpuk hartanya. Makanya nanti ketika dia datang ke hadapan Tuhan, baru tahu dia, oh rupanya bukan harta yang ditimbang nanti di akhirat. Yang ditimbang adalah kebaikan. Makanya Nabi itu kan orang kaya. Ya, kaya nggak orang Nabi itu? Nabi Muhammad. Dia bayar kasih mahar sama Khadijah berapa? 100 ekor unta. Ibu kemarin dapat mahar berapa? Seperangkat alat sholat tunai. Mana ada dicontohkan Nabi itu? Nabi 100 ekor unta. Kalau 50 juta 1 ekor kali 100 berapa? Saking banyaknya nggak bisa ngitung, Ibu. 5 miliar Nabi kasih mahar. Kalau bapak-bapak sekarang, kalau bisa maharnya makin sedikit makin bagus, uang angusnya makin sedikit makin bagus. Macam mana mau dapat cinta istri? Pelitnya kayak gitu kan? Nabi begitu nikah kasih 5 miliar. Ibu gimana, Bu? Kalau kira-kira ada yang Minang kasih 5 miliar, cinta nggak sama yang ngasih itu? Cinta kali lah Ustadz, bukan cinta aja, cinta kali. Kenapa Nabi ngasih mahar seperti itu? Karena Nabi cari surga, bukan cari uang. Kalau orang cari dunia, dia ngumpul uang. Kalau orang cari surga, dia buang uang dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Mau sedekah, mau mahar, segala macam. Nah, di Indonesia ini sekarang, mulai dari kelas bawah sampai menengah sampai kelas atas, semua sibuk cari dunia, semua sibuk ngumpul harta. Karena sibuk ngumpul harta, orang miskin yang ada di sekitarnya nggak peduli dia. Ibu-ibu apa yang dimuliakan Allah. Maka kita harus mulai dari sekarang ya, robah cara berpikir kita. Hidup kita ini mulai dari sekarang, fokusnya cari apa? Cari kampung akhirat. Cari surga. Harta itu digunakan untuk surga. Mata kita untuk cari surga. Telinga kita untuk cari surga.
Jangan untuk cari dunia. Dunia secukupnya. Dunia ini secukupnya. Contoh sederhana ibu, bapak, makan saja. Makan itu jangan diikutkan dunia ini. Kan makan itu dunia. Kata Allah kalau dunia tadi apa? Secukupnya bu makan. Iya Ustadz, sepiring nggak nendang, 2 piring nggak nendang, suka 3 piring, ya lama-lama diabetes bu. Tapi secukupnya, berhenti sebelum kenyang. Kalau berhenti sebelum kenyang berarti setengah piring sudah cukup. Orang nggak makan aja, kita nggak makan 1 hari aja hidup puasa, apalagi kita makan pagi setengah piring, siang setengah piring, malam setengah piring. Lalu sisanya untuk apa? Untuk cari surga. Ini kebalik. Semua dimakan untuk surga lupa, akhirnya kegemukan, siap itu diabetes. Kalau udah kena diabetes, nanti kena jantung, kena ginjal, kena segala macam kena. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia. Tapi kalau kita sibuk dengan akhirat, maka insya Allah hidup kita akan tenang. Saya kasih contoh terakhir, ini udah mau asar. Bagaimana orang yang mencari akhirat, mencari surga, dan insya Allah dia akan menjadi ahli surga, maka dia akan dapatkan surga itu sebelumnya di dunia ini. Tapi kalau sibuk cari dunia, akhirat nggak dapat, dunia pun tidak dapat. Contohnya ini apa? Yang paling sederhana. Ada laki-laki yang pikirannya fokus untuk mencari surga. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu, maksudnya laki-laki, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Itu laki-laki yang mau cari surga. Maka apapun yang dia miliki, itu dia berikan pertama kepada keluarganya. Maka bapak-bapak seperti itu akan mendapatkan surga di akhirat. Lalu bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu yang sibuk nyari surga. Macam mana bu cari surga kalau ibu-ibu? Udah pernah disampaikan Ustadz? Udah, tapi lupa. Ibu-ibu gampang. Kalau bapak-bapak itu berat. Kenapa dia harus kerja keras? Kan mau yang terbaik sama istri, cari duit dia. Kerja di luar sana, pulang ngasih istri. Kalau ibu-ibu mau masuk surga, gampang. 4 saja syaratnya mau masuk surga ibu-ibu. Pertama apa? Sholat. Udah dikerjakan? Alhamdulillah sudah sholat. Yang kedua apa? Puasa. Sudah puasa? Tiap tahun Ustaz puasa. Alhamdulillah sudah 2 terpenuhi syarat. Yang ketiga, ibu-ibu jaga kehormatan. Insya Allah dijaga kehormatannya. Berat. Sholat, puasa, jaga kehormatan. Gak ada yang berat. Semua kerjanya di rumah aja itu. Nggak ada banting tulang, peras keringat tuh nggak ada. Terus yang keempat apa syaratnya? Taat kepada suami. Kalau 4 itu ada sama ibu, maka silakan pilih pintu yang mana saja untuk masuk surga. Bebas pilih pintunya. Bapak nggak ada kayak gitu. Jadi ibu-ibu 4 itu aja bu. Bayangkan. Bapak yang tadi sibuk memberikan yang terbaik kepada istrinya, ketemu sama istri yang ngerjakan 4 ini, diantaranya taat kepada suaminya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebelum mereka berdua nanti dimasukkan ke dalam surga Allah di akhirat, di dunia ini dia sudah dapat percikan kebahagiaan surga itu. Yang disebut dengan baiti
jannati. Coba lihat sekarang, diamalkan nggak itu? Bu, bapak-bapaknya nggak tahu ya kalau di tempat saya, kalau di sini, saya nggak tahu di sini tempat saya, bapak-bapaknya yang paling senang dia duduknya di mana? Warung kopi, kafe, betul. Terus istrinya membalas, ngapain istrinya? Sibuk arisan. Nggak ketemu, enaknya itu bukan di rumah. Berarti rumahnya bukan surga. Pulang ke rumah terasa seperti di neraka. Makanya suaminya sibuk. Duduk di kedai kopi sebentar-bentar reuni. Kawan SD lah, kawan SMP lah, kawan SMA. Ibunya balas juga, arisan lah sama sini, arisan sana, arisan sini. Anak dibiarkan kena narkoba. Nauzubillah. Tapi kalau suaminya sibuk cari surga dengan memberikan yang terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya, istrinya patuh kepada suaminya, maka tidak ada tempat yang paling berbahagia bagi seorang suami adalah di rumah di mana istrinya patuh kepada dia. Yakinlah ibu. Macam manapun dia kerja ke sana, kerja kemari, tidur di hotel mewah, maka tidak ada yang lebih bahagia baginya kecuali tidur pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena di situ ada istri yang patuh kepadanya. Dan tidak ada yang lebih berbahagia bagi seorang istri kecuali tinggal di rumah di mana suaminya memberikan yang terbaik buat dia. Nggak selingkuh kerjanya di sana. Dapat 100, kasih 10. Tapi dia memberikan yang terbaik kepada istrinya. Jadi kesimpulannya, siapapun yang sibuk nyari surga di akhirat, pasti dia sudah rasakan sebahagian dari percikan kebahagiaan surga itu di dunia. Tapi silakan cari dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita pasti tertipu. Karena kata Allah, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Cocok? Kita robah cara pikir kita. Yang kita cari apa? Kampung akhirat. Sekali lagi yang kita cari adalah kampung akhirat. Dunia ini pasti ngikut. Nanti kalau sempat ada waktu minta ustadznya, ada hadis panjang, hadisnya riwayat Imam Muslim. Isi itu menceritakan bahwa soal perkara harta, rezeki segala macam itu 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan oleh Allah sudah ditentukan. Ibu tuh suaminya siapa? Ibu tuh kaya atau cukup? Bapak tuh hebat atau tidak? Jadi pejabat atau tidak? 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan Allah sudah ditentukan. Ngapain sibuk-sibuk kali urusan dunia ini? Karena sudah ditentukan oleh Allah. Mau dicari? Dicari. Hebat dia, nggak ada yang berani sama dia. Atasannya sendiri pun takut sama dia. Kenal Pak Sambo? Ibu kenal Pak Sambo? Hebat. Kapolri pun takut sama dia. Tapi ketentuannya sama dia, dia hina hidup di dunia ini. Maka Allah hinakan dia. Enakan kita ya kan, nggak bintang 2, nggak bintang 1, nggak bintang 7. Tapi nggak ada yang menghinakan kita. Kesimpulannya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, balik kepada surat yang saya baca tadi, itu surat Al-Qasas ayat 77. Carilah kampung akhiratmu dengan segenap potensi yang kamu miliki, jangan lupakan dunia. Jalannya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kepada orang lain. Jalannya cuma berbuat baik kepada orang lain tanpa berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau ragu, masih tanya, sedangkan kita cari dunia ini belum tentu dapat, apalagi kita sibuk akhirat. Gitu Pak ya. Kalau kita ragu,
kita mati-matian cari dunia aja nggak dapet, apalagi kita sibuk akhirat. Maka dijawab oleh Allah di surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang bermaksud mencari keuntungan akhirat, maka Allah pasti cukupkan dunianya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang bermaksud mencari keuntungan dunia, Allah kasih sedikit saja, dan di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf mungkin di sana sini ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.